Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan review sawit dengan varietas BL1 Lonsum usia 6 bulan tanam. Jadi ini kebun saya sendiri dan alhamdulillah hasilnya bisa kita lihat seperti ini keadaannya, dan tentunya teman-teman nanti akan saya sharingkan perawatan seperti apa yang saya lakukan dan pupuk-pupuk apa yang saya gunakan, bagaimana rotasinya dan dosisnya seperti apa. Tentunya dalam sudut pandang kita sebagai petani kecil. Dan kita paham betul bahwa biaya perawatan, biaya pemupukan itu lumayan cukup mahal. Jadi sebisa mungkin kita harus melakukan efektivitas dan efisiensi dalam hal perawatan kelapa sawit. Dan begini kondisinya teman-teman, umur 6 bulan. Alhamdulillah batangnya sudah lumayan cukup besar dan sudah bisa terhindar dari hama-hama seperti landak, tikus, dan babi. Dan ini bekas memang kena serangan tikus seperti itu, namun sudah tidak berpengaruh lagi dan masih tetap bisa melanjutkan pertumbuhannya. Namun ketika sawit kita masih dalam keadaan kecil, tentu serangan dari hama-hama itu bisa membunuh dari tanaman sawit kita. Maka dari itu bagaimana kita harus mencoba untuk melakukan percepatan pertumbuhannya, tentunya dengan melakukan perawatan. Dan teman-teman, sedikit informasi bahwa mungkin teman-teman ada yang ingin membeli benih bersertifikat yang memiliki varietas yang jelas. Ini dulu saya beli kecambahnya karena saya melalui orang ketiga, jadi harganya 11.000, dan saya tanya bahwa harganya itu sekitar 9.500, itu belum termasuk ongkir. Jadi kalau saya tangan ketiga sudah termasuk ongkir dengan harga 11.000, saya rasa wajar-wajar saja. Itu untuk varietas BL1 yang saya tanam. Dan untuk varietas-varietas lain teman-teman, ada yang dari PPKS itu harganya kisaran 7.200 per biji. Banyak sekali varietasnya seperti yang Ambi, Simalungun 540, 239, dan ada satu yang agak sedikit mahal seharga 16.000 ya. Itu PPKS 540 NG ya. Jadi itu keunggulannya adalah lebih tahan terhadap jamur ganoderma, seperti itu keunggulannya. Jadi harganya agak sedikit lumayan lebih mahal. Dan ada lagi benih-benih sultan teman-teman, seperti Seu Supreme dan Verdan Select. Itu sekitar, kalau Seu Supreme saya kurang paham berapa harganya karena saya belum searching. Dan kalau untuk Seu Supreme itu sekitar $2. Jadi harganya mengikuti kurs rupiah dan dolar. Jadi kalau teman-teman ingin membeli benih-benih yang berkualitas ya, kalian bisa searching di Google. Saya tidak menganjurkan atau bukan promosi benih, namun saya menyarankan bahwa sebisa mungkin kita menggunakan benih-benih yang berkualitas supaya memang nanti hasilnya itu bisa benar-benar berkualitas juga untuk kita. Ya, saya bicara seperti ini karena saya memiliki kebun 1 hektar dengan benih yang abal-abal lah gitu. Jadi ya, saya sharingkan kepada teman-teman, memang berbuah, sawitnya memang berbuah. Ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, kalau kita membeli dengan benih dengan varietas yang jelas, tentunya nanti hasilnya itu akan seragam teman-teman. Jadi bentuknya itu tidak berbeda-beda. Kalau kita menggunakan benih yang abal-abal, itu biasanya hasilnya akan berbeda-beda. Bentuk sawitnya itu berbeda-beda teman-teman. Dan untuk sawit yang gagalnya itu lumayan cukup besar. Jadi ya, saya hanya berbagi pengalaman, kalau bisa gunakan benih yang memang benar-benar berkualitas. Nah, seperti ini keadaannya teman-teman. Lalu perawatan apa yang saya lakukan? Tentunya saya berusaha selalu membersihkan kebun saya supaya gulma-gulma itu tidak tumbuh melebihi dari sawit, karena itu bisa mengganggu dari pertumbuhan kebun kita dan bisa mengambil pupuk yang kita tebarkan juga. Maka dari itu usahakan teman-teman
gulma-gulma itu tidak lebih tinggi dari tanaman kelapa sawit kita. Nah, ini banyak sekali gulma ilalang ya. Saya belum sempat menyemprotnya karena orang yang bekerjanya masih bekerja di tempat lain. Jadi ya, karena saya tidak sanggup melakukannya sendiri, ya saya mengupah orang lain, dan si beliau belum bisa mengerjakannya, jadi saya masih menunggu. Dan ini teman-teman bisa kita lihat, umur 10 bulan sudah sangat bongsor sekali. Tentu saya selalu melakukan pemupukan secara rutin teman-teman, seperti yang sering saya sampaikan di video-video yang lain, bahwa saya selalu melakukan pemupukan dengan rotasi 1 bulan sekali. Mengapa 1 bulan sekali? Karena saya ingin mencukupi kebutuhan sawit saya ini memang per 1 bulan sekali. Nah, untuk dosis saya sesuaikan dengan kantong saya teman-teman. Saya sesuaikan dengan kantong saya. Kalau saya hanya mampu memupuk 1 on, ya saya 1 on saja. Kalau saya mampu 2 on, ya saya lakukan 2 on, 3 on, seperti itu. Sebenarnya ya, kalau kita memupuk sawit, semakin dosisnya semakin sesuai dengan takaran, maka itu akan semakin bagus. Namun yang saya terapkan dalam pola pikir saya adalah saya harus melakukannya setiap bulan, meskipun dengan dosis yang tidak sesuai dengan takaran atau sesuai dengan dosis-dosis yang dianjurkan. Ya, saya sesuaikan dengan kemampuan kantong saya, seperti itu. Jadi teman-teman, ya kita sebagai petani tentunya ingin memiliki hasil kebun yang luar biasa bagusnya, berproduktivitas tinggi, dan menghasilkan dengan cepat. Tentunya itu yang ingin kita harapkan. Dan kita dengan keterbatasan itu harus sebisa mungkin memelihara sawit kita dengan rasa kasih sayang, dengan hati yang tulus, dan rasa kesenangan. Jangan sampai kebun kita ini terbengkalai setelah kita tanam, kita tinggalkan, kita tidak bersihkan, kita tidak pupuk. Itu juga nanti akan berakibat buruk terhadap kebun kita, yang tentu tidak akan bisa menghasilkan secara maksimal. Ini kondisinya teman-teman. Jadi yang ingin saya sampaikan dalam video ini adalah kita harus benar-benar serius dalam mengelola kebun sawit kita, agar supaya memang nanti kebun kita ini bisa menghasilkan sawit yang berproduktivitas tinggi dalam jangka waktu yang cepat. Tentu hal itu harus kita lakukan dengan pengetahuan, dengan keinginan yang cukup tinggi, dengan semangat yang membara, dan dengan ketelitian dan ketelatenan yang harus kita miliki. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan hanya sekedar tanam-tanam saja lalu berharap sawit kita akan berbuah banyak atau berproduktivitas tinggi tanpa melakukan perawatan yang seharusnya kita lakukan. Jadi saran saya, yang pertama, gunakan benih yang bagus, lakukan perawatan yang bagus, kemudian kita akan mendapatkan hasil yang bagus pula. Itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.